Income yang didapatkan dari seorang profesional trader ini bisa dibilang unlimited, tidak terbatas. Bisa saja untung besar, bisa saja untung kecil, sebanding dengan risiko. Hal penting yang perlu saya sampaikan bahwa trading ini tidak seindah yang biasanya orang sampaikan. Bisa untung besar, bisa untung banyak, begitu ya. Akan tetapi ada risiko-risiko yang perlu kita sadari. Lalu yang terpenting, karena ini adalah sebagai jangka panjang, income tambahan, side income ataupun pekerjaan sampingan, maka biasanya kita harus menjaga money management kita. Entry buy saya, biasanya saya nunggu sampai muncul kotak atau bintang biru. Saya entry buy. Entry posisi buy di sini, atau posisi buy di sini, tergantung kita melihat chartnya. Nanti dia akan muncul warna biru, saya buy, lalu saya hold. Dia profitnya sampai TP max, sampai muncul warna merah. Ini bisa sampai 1.200. Halo rekan-rekan traders dimanapun Anda berada, terima kasih sudah bergabung kembali di YouTube channel saya, Joteng. Senang rasanya bisa berjumpa Bapak Ibu kembali dalam video-video edukasi seputar dunia trading. Pada video kali ini, perkenankan saya kembali untuk sharing konsep, pemahaman apa yang saya lakukan dan bagaimana cara saya menjalani hidup ini dari hasil trading. Topik kita pada kali ini yang berjudul trading sebagai income tambahan. Di masa seperti sekarang ini di mana banyak sekali terjadi perang dagang maupun perang fisik sehingga mengakibatkan harga tidak menentu, khususnya komoditas ataupun energi, mengakibatkan keadaan ekonomi Indonesia pun tidak stabil. Rupiah melemah terus, kemudian juga keadaan ekonomi, inflasi semua menaik. Lalu banyak juga yang mengalami PHK, pemutusan hubungan kerja. Lalu harga-harga barang, harga-harga belanja kebutuhan pokok juga semakin meningkat. Sehingga kita sebagai tulang punggung keluarga mungkin, atau sebagai kepala rumah tangga, mencari penghasilan. Bagaimana kita menghasilkan setiap bulannya untuk menghidupi keluarga kita. Dan sehubungan dengan topik saya yang kali ini, seperti yang saya sampaikan, bagaimana trading kita bisa gunakan sebagai income tambahan kita. Karena skill saya, atau pengalaman saya, ataupun keahlian saya selama beberapa tahun ini di dunia trading, maka saya memberikan beberapa ide di dalam video ini, bagaimana cara kita untuk mendapatkan side income, atau income tambahan dari hasil trading untuk menambah uang dapur kita, atau uang operasional kita, ataupun kebutuhan rumah tangga kita. Selalu saya sampaikan, jika kita ingin mencari ikan, maka kita mencarinya di pasar ikan. Jika kita ingin mencari uang, maka kita harus mencari di pasar uang, financial market. Banyak sekali uang di sana, sehingga kesempatan kita untuk mendapatkan uang di dalam financial market tersebut sangat besar, selama kita bisa memanfaatkan peluang tersebut. Beberapa jenis karir ataupun pekerjaan di dalam trading ini yang bisa kita lakukan sebagai pekerjaan sambilan untuk mendapatkan penghasilan tambahan, maka saya mencatat beberapa jenis karir. Yang pertama, Bapak Ibu sebagai profesional trader. Nah, ini biasanya dibutuhkan skill technical ataupun analisa serta portofolio yang bagus, dan dibutuhkan belajar untuk mendalami technical ini sehingga Bapak Ibu bisa mendapatkan profit konsisten. Risikonya adalah Bapak Ibu bisa saja mengalami kerugian sebagian ataupun keseluruhan dana trading kita. Income yang didapatkan dari seorang profesional trader ini bisa dibilang unlimited, tidak terbatas. Bisa saja untung besar, bisa saja untung kecil, sebanding dengan risiko. Selalu saya sampaikan, risiko berbanding lurus dengan reward. Karir yang kedua, Bapak Ibu bisa menjadi seorang introducing broker, IB. Bapak Ibu bisa mendapatkan komisi dari trader-trader yang trading di bawah jaringan Bapak Ibu untuk memperkenalkan trading dan trading di tempat broker yang Bapak Ibu menjadi seorang IB-nya. Nah, ini dibutuhkan jaringan atau network. Tidak perlu skill technical terlalu dalam,
cukup memperkenalkan dan mereka bergabung di bawah Bapak Ibu secara trading jaringan dan Bapak Ibu bisa mendapatkan komisi dari hasil trading mereka. Ini bisa dilakukan sebagai sambilan juga, tidak harus full time. Lalu nomor 3, provider signal, dan nomor 4, provider copy trade. Nah, ini biasanya dibutuhkan skill, dibutuhkan portofolio. Apakah hasil trading Bapak Ibu, baik secara signal ataupun secara copy trade, itu sudah mencukupi untuk mencapai profit konsisten? Maka jika sudah bagus profit konsistennya, maka biasanya member atau copier akan datang banyak. Dan ini bisa dibutuhkan sebagai full-time trader, tapi bisa juga digunakan sebagai sambilan. Tergantung kita bagaimana cara melakukan trading tersebut. Apakah kita semi-swing, atau scalping, atau intraday. Provider EA atau robot. Ini biasanya kita cukup buat satu kali, lalu kita backtest sistemnya atau robotnya, atau expert advisor-nya, lalu jika sudah bagus maka kita bisa jual secara massal. Lalu berikutnya ada sebagai edukator, ya, penjual kelas, ya. Jadi memberikan edukasi trading atau memberikan private ataupun grup untuk komunitas trading. Ini juga bisa dilakukan sebagai pekerjaan sampingan atau sambilan untuk mendapatkan income tambahan. Biasanya ini dibutuhkan portofolio yang bagus juga. Hal penting yang perlu saya sampaikan bahwa trading ini tidak seindah yang biasanya orang sampaikan. Bisa untung besar, bisa untung banyak, begitu ya. Akan tetapi ada resiko-resiko yang perlu kita sadari dan kita perlu terima sebagai konsekuensi kita sebagai bisnis trading. Trading itu tidak ada yang pasti dalam dunia trading, tidak ada yang 100% terjadi sesuai dengan harapan kita. Kenapa? Karena market tidak bisa kita kontrol. Kita tidak bisa menggerakkan market. Kita sebagai retail trader hanya bisa ngikut. Market bergerak ke atas, kita ikut buy. Market terjun, kita ikut sell. Karena kita tidak bisa menggerakkan market. Market bergerak sesuai dengan market maker. Sehingga apapun yang terjadi di market, kita hanya bisa pasrah, mengikuti saja. Itulah dibutuhkan jam terbang ataupun latihan dan belajar untuk mendalami hal tersebut. Saran saya sebaiknya kita menggunakan trading ini atau memperlakukan trading ini sebagai income tambahan kita atau pekerjaan sampingan kita. Jangan buru-buru kita ingin menjadi full-time trader. Kita harus belajar dulu, kita harus dalami dulu, kita harus mendapatkan profit konsisten dulu. Dan biasanya dibutuhkan waktu yang sangat panjang. Tidak bisa cukup dengan 1 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan. Bahkan bisa dibutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mendalami sehingga bisa menjadi konsisten profitable trader. Artinya Bapak Ibu bisa mendapatkan profit dari trading secara konsisten. Sebagai seorang trader, Bapak Ibu sudah terbiasa untuk menghadapi situasi segala macam kondisi market. Selalu kita harus menggunakan uang dingin untuk trading ini. Karena ini sifatnya untuk income tambahan. Berarti sebenarnya bukan major ataupun main income kita. Tapi ini sebagai side income, income tambahan. Sehingga saran saya gunakanlah time frame H1 atau M30 secara tradingnya untuk semi swing. Karena kita gunakannya sebagai income tambahan. Kita aktif bekerja, kita tetap bekerja, kita tetap beraktivitas seperti sekarang ini yang apa kita lakukan sebagai main income kita. Kita tetap melakukan pekerjaan kita seperti biasa dan gunakan trading ini sebagai income tambahan kita, pekerjaan sampingan, di mana kita selalu menggunakan time frame yang besar saja supaya kita tidak sering-sering melihat chart. Karena semakin sering kita melihat chart, semakin kita tergoda untuk mengganti teknik atau mengganti entry kita dan akhirnya mengalami kerugian. Sedangkan untuk modal yang dibutuhkan untuk kita trading gold ini, saya biasanya menyarankan kita mempunyai modal 1.500 sampai 2.000 US dollar dengan lot 0,01. Karena tujuan kita untuk semi swing sebagai income tambahan. Trading kita itu jarang, karena kita nunggu momentum baru kita masuk. Belum ada momentum, jangan masuk. Ini digunakan sebagai set income, income tambahan di mana kita tidak harus mencari, mengejar, mengotot, mengoyo untuk dapat profit setiap hari. Tidak perlu, karena tujuannya adalah sebagai income tambahan. Itulah cara kita untuk selamat dari trading ini dengan cara yang terencana dan terukur baik secara money management maupun secara trading plan. Lalu yang terpenting, karena ini adalah sebagai jangka panjang, income tambahan, side income ataupun pekerjaan sampingan, maka biasanya kita harus
menjaga money management kita. Jangan sampai kita melakukan overtrade atau overload. Apa artinya overtrade dan overload? Overtrade biasanya kita modal kecil, tradingnya banyak. Entry-nya berlapis, atau entry-nya buy sell, atau averaging, atau martingale, atau hedging, atau locking, apapun juga kita lakukan. Lalu lot-nya pun diperbesar. Turun sedikit kita double lot, turun sedikit kita buy double lot. Jadi selalu melakukan overload. Kebanyakan trader akan mengalami kebangkrutan atau kegagalan dari trading, mengalami kerugian besar karena melakukan overtrade dan overload. Ini yang paling penting menurut saya untuk kita jaga. Tujuan kita adalah untuk jangka panjang, sebagai income sampingan, sebagai penghasilan tambahan, sehingga tidak perlu ngotot untuk mendapatkan profit sebesar-besarnya. Disesuaikan dengan kondisi market. Kalau market lagi bagus, biasanya kita untung besar. Tapi kalau market lagi jelek, biasanya kita mengalami kerugian juga, atau mengalami floating minus. Cara yang biasa saya lakukan untuk melakukan trading secara semi swing ataupun swing trade, saya menggunakan time frame H1 atau 30, M30 atau H4. Nah, jika saya tradingnya hanya untuk sebagai sambilan set income saya, maka saya selalu mencari entry follow the trend. Contoh, jika market sudah uptrend seperti ini, maka saya akan mencari posisi untuk buy. Cara sederhana saya menggunakan garis trendline. Nah, cara penggunaan trendline ini sudah saya ajarkan di YouTube saya, di playlist ada tentang seri belajar tentang trendline. Bapak Ibu bisa pelajari cara menarik garis trendline untuk mengetahui apakah market sedang uptrend atau downtrend. Lalu untuk alat entry-nya, saya bisa menggunakan indikator STI Pro Index. Nah, indikator Pro Index ini sangat membantu saya untuk melakukan entry di lembah. Contoh, entry buy saya biasanya saya nunggu sampai muncul kotak atau bintang biru. Saya entry buy. Entry posisi buy di sini atau posisi buy di sini tergantung kita melihat chartnya. Nanti dia akan muncul warna biru, saya buy, lalu saya hold. Dia profitnya sampai TP max, sampai muncul warna merah. Ini bisa sampai 1.200. Jika trading kita entry-nya hanya 0,01 lot buy saja dengan modal $2.000. Ya, jadi dalam waktu sekitar 1 bulan kita bisa mendapatkan profit 50% lebih dengan cara buy dan hold. Buy, hold, hold sampai sini, sampai besar, profitnya kita SLBP. Profitnya tinggi dia. Itu kalau kondisi market sedang uptrend. Ya, tapi jika market sedang downtrend, maka kita mencari sell di sini. Contoh sekarang sell, kita cari sell. Ini contoh garis trend line. Maka kita cari sell. Warna merah muncul sell, warna merah muncul sell. Profitnya luar biasa sekali. 1.100 poin maksudnya ya. Artinya profit kita $1.100. Oke, karena dia sudah break garis trend line. Bapak Ibu bisa belajar cara trend line garis yang sudah saya ajarkan. Di sini bisa, di sini bisa. Jadi Bapak Ibu tergantung mana yang ditarik posisinya untuk re-entry. Ini cara yang termudah. Salah satu cara menggunakan STI Pro Index. Cara lain, jika kita tidak memiliki indikator STI Pro Index, maka saya menggunakan Fibonacci. Kita tarik garis dari low sampai atas, sampai high. Kita cari titik 50%-nya dari sini ke sini, dapat angka 50%, kita cari posisi buy. Dengan SL di bawahnya previous low sebelumnya. Di sini previous low sebelumnya kita pasang SL sebelumnya di sini. Kurang lebih cara termudah seperti itu. Ini pakai SL, jadi artinya SL kita sebesar
60 atau 70 pips. Dan profitnya cukup besar juga ya, $400. Tapi kalau market sedang sideways, ini yang kita mesti hati-hati, kita mesti tunggu momentumnya. Itu cara termudah untuk kita entry sebagai income tambahan kita, tradingnya santai, aman, dan nyaman, plus terukur. Kalaupun rugi, kita sudah tahu berapa dolar kita rugi. Jika untung, untungnya pun sungguh TP max atau sungguh besar. Semoga video ini membantu Bapak Ibu semua, dan semoga kita bisa belajar bersama dari video-video edukasi saya ini. Sampai jumpa di next video. Terima kasih.